Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revana Aidalan Afni dari 11 TJKT 1. Saya akan membawakan materi tentang subnetting. Subnetting adalah proses pembagian jaringan besar menjadi subjaringan yang lebih kecil menggunakan pengelolaan jaringan yang lebih efisien dan optimal. Hal ini dapat membantu mengurangi lalu lintas dan meningkatkan keamanan jaringan. Subnetting memiliki fungsi yaitu satu, pengelolaan jaringan yang efisien, mengurangi lalu lintas, keamanan jaringan, penghematan alamat IP, dan isolasi gangguan. Penjelasan tentang pengelolaan jaringan yang efisien adalah subnetting memungkinkan pembagian jaringan yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil yang lebih mudah dikelola. Ini membantu dalam penataan dan pengorganisasian sumber daya jaringan secara efisien. Penjelasan dari mengurangi lalu lintas. Dengan membagi jaringan menjadi subnet, lalu lintas dapat dibatasi dalam suatu area tertentu. Hal ini mengurangi jumlah lalu lintas yang melewati batas-batas subnet, meningkatkan efisien dan kinerja jaringan. Penjelasan penghematan alamat IP. Subnetting membantu mengoptimalkan penggunaan alamat IP. Dengan membagi jaringan, administrator dapat menggunakan blok alamat IP dengan lebih efisien. Penjelasan isolasi gangguan. Jika terjadi gangguan atau masalah di suatu subnet, subnetting dapat membantu mencegah gangguan ke seluruh jaringan dengan membatasi dampaknya hanya pada subnet tertentu. Berikut adalah langkah-langkah kerja subnetting. Pertama, identifikasi jumlah subnet yang dibutuhkan. Tentukan beberapa banyak subnet yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jaringan. 2. Identifikasi jumlah host dalam setiap subnet. Tentukan jumlah host yang diperlukan dalam setiap subnet. Hal ini akan membantu menentukan panjang subnet mask. 3. Pilih subnet mask. Berdasarkan jumlah subnet dan host, pilih subnet mask yang sesuai. Subnet menentukan seberapa banyak bit dari alamat IP yang digunakan untuk network dan host. 4. Hitung panjang subnet. Hitung panjang subnet berdasarkan jumlah subnet yang dibutuhkan. Ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa banyak bit yang akan dialokasikan untuk subnet. 5. Tentukan range alamat IP subnet. Dengan menggunakan panjang subnet dan subnet mask, tentukan rentang alamat IP untuk setiap subnet. 6. Implementasikan konfigurasi subnet. Konfigurasi perangkat jaringan dengan subnet yang tepat dan alokasikan alamat IP sesuai dengan subnet yang ditentukan. 7. Rancangan routing. Jika ada lebih dari satu subnet, pastikan perangkat jaringan dapat merutekan paket antar subnet. Hal ini melibatkan konfigurasi routing tables atau penggunaan protokol routing. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, subnetting administrator jaringan untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya dan jaringan dengan lebih efisien, membatasi lalu lintas, meningkatkan keamanan, dan mengoptimalkan penggunaan alamat IP. Ya, ini adalah nanti di sini ada gambarnya ya guys, cara perhitungan subnettingnya. Sini ya, perhitungannya itu jumlah subnet sama dengan 2 kali, di mana X adalah banyaknya biner 1 pada oktet terakhir subnet mask, atau 2 oktet terakhir untuk kelas B dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet adalah 22 sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnet sama dengan 2Y dikurangi 2, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya biner 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 62 host. Blok subnet sama dengan 256 dikurangi 192, atau nilai oktet terakhir subnet mask sama dengan 64.
Subnet berikutnya adalah 64, 128, dan 128 ditambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 064, 128, 192 begitu guys. Bagaimana dengan alamat host dan broadcast yang valid? Kita langsung buat tabelnya. Sebagai catatan, host pertama adalah satu angka setelah subnet. Broadcast adalah satu angka sebelum subnet berikutnya. Dan host akhir adalah satu angka sebelum subnet broadcast. Ya nanti itu ya guys, tabelnya ada di atas sini ya. Bye.